siapa? Tidak, jangan. Aku ini murid langsung dari 6 tetua di Istana Iblis Sejati, murid langsung. Kau tidak bisa, ampun, senior. Kotor sekali. Apakah itu tadi halusinasi? Terima kasih atas pertolonganmu, senior. Bisakah kita bertemu? Kami ingin menyiapkan hadiah kecil. Sebagai tanda terima kasih. Senior menyelamatkan nyawaku. Ini adalah keberuntunganku. Jika senior tidak keberatan, aku ingin memberikan buah bodi primordial ini kepada senior. Sebagai balas budi atas pertolonganmu. Sungguh bisa ya. Buah bodi primordial bisa memperbaiki bakat, meningkatkan pemahaman, kebal terhadap iblis hati, juga bisa memperpanjang umur. Senior, konsumsilah buah spiritual ini. Pasti bisa melangkah lebih jauh. Mungkin bisa membangkitkan berbagai kekuatan supranatural. Kamu orang yang kejam. Apa kamu tegas sama aku? Jangan marah, sebenarnya kamu yang jadi orang ketiga. Jangan telepon aku lagi. Aku takut Jiang Huai salah paham. Aku selingkuhan. Paket. Sepertinya itu blind box yang kubeli sebelumnya. Aneh, kok hilang? Penjualnya mana? Kena tipu. Hahaha. Tenang, tenang. Terserah. Bisa dipakai jadi akuarium kecil. Ini. Apa ini proyektor teknologi zaman baru? Kalau bisa diperbesar sedikit, enak ya. Ini mau kemana? Siapa? Salah dengar. Yang terdekat adalah sekte hewan. Kalau jalan kaki saja, mungkin perlu lebih dari setahun. Semoga bisa mendapatkan ramuan ajaib. Oh, namanya Wang Ergo. Nama itu pasti NPC. Candaan tentang kerja, aku orang yang gak punya tujuan. Kelelahan nulis novel sampai mati mendadak. Lompat dari atas gedung. Pun gak mungkin pergi kerja. Kecuali uangnya habis. Agak bosan. Sudah setengah bulan. Baru jalan sejauh ini. Ingin menemukan sekte hewan. Mungkin masih sangat panjang. Diriku cuma pergi 1 jam. Waktu di dalam kotak. Ternyata sudah setengah bulan berlalu. Kalau di luar lewat 1 hari, di dalam bukankah? Setahun? Perbandingan waktunya menakutkan. Oke. Game ini menarik. Jadi selama aku tidak membuka, waktu di dalam akan berjalan sangat cepat. Berhenti. Aku. Sial. Bisa bicara nggak? Total cuma ngajarin 3 kata. Kamu bikin banyak, bisa ngomong lancar nggak? Ayo, kamu bilang. Dengar, kami dari Camp Angin Kuning. Para bandit Camp Angin Kuning. Sialan. Kami adalah 13 pendekar Camp Angin Kuning. Kamu berani bilang kami bandit? Dulu kami juga orang baik. Juga warga biasa. Bang. Pendekar, ampun. Aku tidak sengaja masuk ke sini. Sial. Bos, cuma ada 5 bakpao. 26 koin tembaga. Gak ada yang lain. Habislah. Masih ada 1. Tapi kayaknya gak berguna. Gak bisa baca. Kamu bisa baca gak? Balas bos, aku juga gak bisa. Panggil semua orang ke sini. Kalian siapa yang pernah sekolah? Bisa baca? Bos, menurutku, ini sepertinya peta harta karun. Yang lain mana? Kepala ketiga benar. Kami juga pikir ini peta harta karun. Kalau tidak, tadi bocah itu. Kenapa diam-diam pegang peta? Gak mau lepas. Kepala kedua, bagaimana pendapatmu? Aku rasa. Gak. Sudahlah, jangan bicara. Yang lain bagaimana? Semua setuju ini peta harta karun? Lihat tanda di peta ini. Sepertinya iya. Bos, jangan lewatkan kesempatan. Kalau benar peta harta karun. Kita bisa kaya raya. Mau cari orang untuk tanya? Tanya apaan? Kalau ada 1 orang lagi yang tahu. Bertambah bahaya. Kalau sampai diketahui petugas kerajaan, peta harta karun direbut. Itu sih kecil, tapi kita semua bisa kehilangan nyawa. Hehe. Beberapa hal, semakin sedikit yang tahu semakin baik. Peduli apa itu peta harta karun atau bukan, nanti kita sampai di sana, baru tahu. Pokoknya kita markas Angin Kuning. Kemanapun kita pergi, kita makan, merampok rumah, mengintimidasi laki-laki dan perempuan, menindas yang lemah. Lagi pula gak takut mati kelaparan. Kepala ketiga benar, kah? Kalau begini, apakah akan kena karma? Kepala kedua. Kenapa kamu gak punya semangat? Zaman sudah seperti ini. Kamu kira masih kecil? Zaman sudah rusak. Kalau kamu nggak ikut rusak, bisa bertahan? Sudahlah, ikuti saja kata kepala ketiga. Menurutku jarak di peta nggak jauh, cuma sejari. Paling lama 2-3 hari sampai. Pulang, siapkan bekal. Besok pagi berangkat. Halo, apakah Anda Tuan Chen Mo? Laporan pemeriksaan kesehatan Anda Jumat sore lalu, bisa follow akun publik RS Kota untuk melihat. Baiklah, nanti kalau senggang saya lihat. Terima kasih. Tuan Chen Mo,
Saya rasa Anda harus lihat sekarang. Baik, terima kasih. Apakah indikator abnormal ini flu berat? Indikator abnormal ini. Bukan. Penyakit mematikan. Sial, bagaimana bisa aku kena penyakit seperti ini? Pasti tidak mungkin. Kamu dan Chen Mo itu sudah berapa lama bersama? Masalah sudah sampai sejauh ini, aku juga sudah bicara terus terang, 1 tahun 12 hari. Seperti yang kubilang, aku tidak bohong. Lalu, kapan kamu melakukan itu dengan Xiao Luo? Setengah tahun lalu. Lalu bagaimana kamu tahu anak dalam perutmu itu milik Xiao Luo, bukan milik Chen Mo? Selain Xiao Luo yang lainnya semua bawa. Yang lain? Selain Xiao Luo dan Chen Mo, masih ada yang lain? Kenapa hanya kamu yang bisa punya orang luar? Aku tidak boleh. Selain Xiao Luo dan Chen Mo ada berapa lagi di luar? Aku hitung. Yunhai KTV 1 bar kecil Yeshen 2. Masih ada. Katakan saja totalnya Su Ying, kamu benar-benar kejam ya. Kenapa tidak diangkat? Soal Chen Mo, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah putus dengannya. Kamu benar-benar membuatku muak. Dalam pernikahan kamu bersama, selingkuhan lalu putus. Putus apaan? Sungguh tidak bermoral. Apa yang kamu tahu? Kamu tahu, kesedihan terbesar dalam hidup seseorang adalah menyerah pada pengejaran romantis. Kamu sungguh tidak masuk akal, apakah begitu cara memahaminya? Aku Jiang Huai. Jiang Huai. Istrimu terkena penyakit menular ganas. Apa katamu? Aku bilang. Su Ying terkena penyakit menular ganas. Istrimu terkena penyakit menular ganas. Mengerti? Halo, dengar? Bicaralah. Pergi jauhi aku. Dasar pengkhianat, kamu menghancurkan segalanya, tidak termaafkan. Hidup. Benar-benar tidak ada yang pasti. Salah satu hal paling menyedihkan dalam hidup adalah orang mati tapi uang belum habis. Sial. Mati ya mati saja. Di dunia ini siapa yang tidak mati? Sebelum mati, habiskan uang dulu. Kakak, kau pikirkan apa? Aku berpikir, kalau peta ini benar-benar peta harta karun, kita bisa balas dendam. Membalas dendam darah 20 tahun lalu. Kalau palsu? Setiap tindakan punya risiko. Hidup ini seperti judi besar. Kalau seumur hidup jadi bandit, mungkin tidak akan pernah sukses. Aku bisa tidak ikut? Apa? Kakak, aku. Aku bilang aku tidak mau cari harta karun lagi. Baiklah. Karena kau tidak mau, tinggallah di Huang Fengzai jaga rumah. Ingat, kalau bertemu petugas pemerintah, sembunyi di terowongan. Hati-hati sekali. Terima kasih, kakak. Orang baik, beri kami sedikit makanan. Kami sudah 3 hari tidak makan. Kakak, hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Bukankah dulu dikatakan perjalanan 3-5 hari? Kenapa sudah setahun belum sampai? Anak-anak ini sudah berjalan setahun. Tempat ini benar-benar tempat sempurna untuk menyembunyikan harta. Pantasan posisi yang ditandai di peta harta begitu jauh. Kakak, gali sekarang. Harta pasti di bawah gunung-gunung ini. Menggali gunung-gunung di sini, jumlahnya tak terhitung. Mungkin butuh waktu lama. Siap, Bang. Ayo mulai. Ini benar-benar pintu dewa. Gali terus. Kaya. Bang. Ada barang. Hahaha. Bang. Cepat, ikut aku. Panggil semua kawan, bareng-bareng. Di tempatku, sudah menggali banyak koin tembaga dan perak. Dan belum sampai dasar. Apa? Ada barang? Terus gali, jangan berhenti. Wah, Bang, ada emas. Cepat gali. Jangan bicara. Bang. Aku tahu kok. Jangan bicara, gali terus. Bukan. Bang, aku gali. Kena manusia. Di hutan terpencil, mayat orang biasa saja, lanjut gali. Mayat juga digali? Gali aja, kalau perlu dikubur lagi. Kakak, menurutmu, kapan kita bisa naik tingkat, menjadi murid dalam? Berdasarkan kecepatan kultivasi sekarang, aku paling tidak butuh 3 tahun lagi. Kalau kamu, di tahap Ki level 2, mungkin 10 tahun tidak mungkin. Selambat itu? Tentu. Kamu tidak perlu berkecil hati. Dengan bakatmu, adik, jika bisa bertemu dengan orang hebat yang penuh energi spiritual, berlatih bersama, meminjam kekuatan spiritualnya, pasti hasilnya akan berlipat ganda. Kak, sekte Hehuan kita sekarang sudah jadi sekte ternama, kalau masih terus pakai orang hidup sebagai tungku kultivasi. Ketahuan, sekte pasti kena hukuman. Takut apa? Kamu diam-diam lakuin di gua kan bisa.
Setelah rebut Yuan yang mereka langsung bunuh mereka, siapa tahu, kamu pakai orang hidup untuk kultivasi. Adik, di depan ada suara. Ayo kita lihat. Suruh saudara-saudara kemas uang yang digali bungkus dan bawa. Tempat ini tidak aman berlama-lama. Siapa berani masuk wilayah sekte Hehuan kami? Sekte apa? Tidak tahu, belum pernah dengar. Kalian siapa? Ini kakakku, Muxue. Aku Lan Yue. Kenapa bicara banyak dengan mereka? 12 orang. Kunci dulu. Hahaha. Bos, dua cewek ini cocok bisa dibawa pulang jadi istri bos. Lihat, aku tangkap mereka untuk bos. Cari mati. Apa? Hanya manusia biasa berani serang kami. B. Besarnya. Bos, ini cewek siluman. Katakan, kalian mau mati bagaimana? Aku tidak tahu sopan santun, tidak mengenali Gunung Tai. Aku dan saudara-saudaraku tersesat masuk ke sini. Menyinggung perasaan dua bidadari. Hatiku sangat tidak rela. Kami rela melepaskan semua emas, perak, dan permata yang kami dapatkan. Mohon biarkan kami hidup. Adik, orang-orang biasa ini, meskipun tidak memiliki kultivasi, tetapi jika kita merampas esensi yang mereka untuk kultivasi, mungkin dalam hal kultivasi, kita bisa maju beberapa tingkat. Bagaimana kalau kita bagi saja bersama? Kak senior, kau yakin ini baik-baik saja? Adik, kau masih ingin masuk ke gerbang dalam atau tidak? Aku ingin, tapi... tidak ada tapi-tapi. Aku pilih 5, 6 sisanya untukmu. Bawa diam-diam ke gua. Tidak akan ada yang tahu. Baiklah. Itu dari sekte. Perintah. Cepat pergi. Formasi sebesar ini. Mungkin selain beberapa yang tersisa, para ahli tahap transformasi roh, tidak ada yang memiliki kekuatan seperti ini, tahap transformasi roh. Aku adalah tetua tertinggi sekte Hehuan, Lu Changyu. Memberi hormat kepada senior. Tidak tahu. Apakah sekte Hehuan, kami pernah menyinggung? Senior. Wah, ini masih permainan? Siapa yang mengembangkannya? Mungkin kakek adalah seorang senior. Kebetulan lewat sini. Tidak. Yang sengaja menyerang sekte Hehuan kami. Kurasa mungkin ada. Meskipun hanya lewat, kita tetap harus menjaga sopan santun. Tentu saja harus membungkuk dan memberi hormat, untuk menunjukkan rasa hormat. Kakek benar. Dua orang kecil ini ternyata dari sekte Hehuan. Kakek. Suamiku, sepertinya tidak ada orang. Mungkin itu fenomena alam, yang menyebabkan bencana alam. Seharusnya tidak mungkin. Adik seperguruan, ternyata selama ini kamu bersembunyi di sini. Orang dari istana Zenmo. Suamiku, apakah kamu mengenalnya? Adik seperguruan, antara kita sudah 200 tahun tidak bertemu, kan? Lu Changyu, kamu hebat ya. Kamu bahkan mendapatkan pasangan pencari Dao. Hahaha, lihatlah dirimu, kultivasimu 200 tahun masih terhenti di tahap Yuan Ying Tengah. Pasti karena terlalu berlebihan dalam nafsu, menyebabkan kultivasimu mandek. Bagaimana kalau serahkan saja pada kakak seperguruan? Kakak, mengapa kau menghinaku seperti ini? Hal ini tidak ada hubungannya dengan pasanganku. Aku ikut kau. Tolong jangan menyulitkannya. Hahaha, pasanganmu ini memiliki tubuh 3 yin, berkultivasi ganda dengannya. Arbas. Saat menerobos ke level besar, bisa meningkatkan peluang sebesar 50%. Hahaha, dengan harta berharga ini, bagaimana kau bisa menikmatinya sendiri? Sudah sepatutnya kakak juga mencicipinya, bukan? Hahaha. Kakak, jangan memaksaku. Kau juga ingin menyerangku? Kau, seorang pengkhianat, sungguh mengira bisa bebas dari hukum? Mencuri buah bodi? Hanya karena Tuan Putra Suci gagal mengolah Sheng Mo Zhenjie, kamu pikir bisa menanggung dosa sebesar itu sendirian? Tidak, dia Hua Shen. Hehehe, baru tahu sekarang? Hehehe, bawa kembali mayatmu, pasti akan di Istana Iblis Sejati mendapat hadiah melimpah. Pergi ke sekte, aktifkan formasi besar untuk perlindungan, jangan keluar. Suamiku. Aha, mau lari? Maafkan aku yang berani. Siapa? Tidak, jangan.
Aku ini murid langsung dari 6 tetua di Istana Iblis Sejati, murid langsung. Kau tidak bisa, ampun, senior. Kotor sekali. Apakah itu tadi halusinasi? Terima kasih atas pertolonganmu, senior. Bisakah kita bertemu? Kami ingin menyiapkan hadiah kecil. Sebagai tanda terima kasih. Senior menyelamatkan nyawaku. Ini adalah keberuntunganku. Jika senior tidak keberatan, aku ingin memberikan buah bodi primordial ini kepada senior. Sebagai balas budi atas pertolonganmu. Sungguh bisa ya. Buah bodi primordial bisa memperbaiki bakat, meningkatkan pemahaman, kebal terhadap iblis hati, juga bisa memperpanjang umur. Senior, konsumsilah buah spiritual ini. Pasti bisa melangkah lebih jauh. Mungkin bisa membangkitkan berbagai kekuatan supranatural. Entahlah, kalau makan benda ini, apakah bisa membunuh HIV? Baik. Itu artinya pujian. Kalian baik sekali. Terima kasih atas pujiannya, senior. Apakah kalian punya kitab suci atau teknik kultivasi? Senior butuh teknik. Teknik ini adalah metode terkuat dari Sekte Hehuan. Semoga diterima. Tekniknya bagus. Apakah ada teknik berharga lainnya? Aku perlu mengolah ratusan kitab suci. Ilmu yang lebih baik. Di perpustakaan One King ada satu lembar sutra emas dewa. Ini adalah kitab suci yang ditinggalkan oleh para dewa, meskipun hanya metode pembuatan alat. Senior pasti bisa mengambil pelajaran. Ilmu ini memang luar biasa. Selama dilakukan secara bertahap, pasti bisa membersihkan AIDS. Mungkin senior benar-benar kebetulan lewat. Hanya membantu kita sekali saja. Suamiku, Yuan Yingmu sangat membutuhkan tubuh fisik. Apakah kamu membutuhkanku? Tidak usah, aku masih bisa bertahan 3-5 tahun. Biarkan para murid mencari dulu. Pemahaman tentang membentuk kembali tubuh. Tai Shen Yuan Zen yang lu dimulai. Menarik Qi masuk ke tubuh. Mengasah kulit dan daging. Sudah waktunya. Buka. Lubang. Qi mengalir dan terkumpul. Tingkat pertama pengolahan Qi. Wah, luar biasa. Kultivasi tidak mengenal waktu. Mantap. Haha, penyakit mematikan pasti sudah hilang. Semalam begadang semalaman. Kenapa dia juga ada di sini? Bocah ini ternyata masih bisa tertawa. Sepertinya bocah ini sudah pasrah. Bodoh. Kena penyakit mematikan masih bisa main HP. Terserah kalian mau berpikir apa. Jiang Luo, positif, Suing positif. Jiang Huai negatif. Oh, ternyata ini kesalahpahaman. Dia sama sekali tidak menipumu. Kenapa kau memusuhinya? Su Ying, kau berani mempermainkanku, kau pembohong. Aku akan membuatmu membayarnya. Sial, anakku hancur karena dirimu, dia masih sangat muda. Ayah, aku minta maaf padamu. Selagi kau masih mampu, buatlah anak lagi anak ini durhaka maafkan aku, ayah. Bangunlah dulu. Sebenarnya ini juga kesalahanku, aku selama ini kurang mendidikmu, sehingga kau menempuh jalan yang salah. Sekarang, yang terpenting adalah berobat, 2 hari lagi, aku akan lihat, biarkan rekan di luar negeri, apakah ada obat khusus untuk penyakit ini. Semuanya, aku bisa mengerti perasaan kalian, tapi ini rumah sakit, tolong jangan ribut. Selain itu, obat pencegahan HIV, jika diminum tepat waktu dan dosis yang benar masih mungkin menekan virus replikasinya. Oh ya Chen Mo, bukankah kamu sudah didiagnosis? Hari ini datang untuk periksa ulang, berdasarkan kondisimu, apakah lebih parah dari Xiao Luo? Ini Tuan Chen Mo, kan? Kamu benar-benar kasus spesial. Aku ingat beberapa hari lalu hasil pemeriksaanmu sekuen spesifik asam nukleat HIV masih menunjukkan positif. Hari ini kok hasilnya negatif? Mungkin saja salah diagnosis sebelumnya, mungkin benar-benar salah diagnosis. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia salah diagnosis? Kenapa kamu tidak terinfeksi? Kenapa? Karena aku pakai. Aku tidak percaya, selama lebih dari setahun. Tidak mungkin. Cukup, cerai saja. Ingat, gugurkan janin di perutmu, kalau lahir, juga akan diwariskan. Di dalam kotak kaca sudah berbulan-bulan. Saatnya mengambil keuntungan. Berkultivasi seperti memecahkan soal matematika. Semakin ke belakang semakin sulit. Jangan pernah sombong. Itu Musue dan Lan Yue. Kenapa di sekitar mereka ada banyak kultivator pria? Sudah berapa kali kubilang? Sekte Hewan adalah sekte terkenal dan terhormat. Kelima orang ini sebagai murid luar. Malah merampas Yuan Yang dan Yuan Yin di luar. Sudah melanggar hukum sekte. Maka dijatuhi hukuman cambuk.
Sebagai peringatan, setelah ini, siapapun yang berani melanggar lagi, akan tetap dihukum berat. Patuh pada perintah sekte. Wah, hebat. Di luar berselingkuh saja dihukum cambuk sampai mati. Suamiku semakin lama tertidurnya. Harus segera membuat pil pelindung jiwa. Kamu sedang membuat apa? Siapa? Begitu cepat melupakanku? Terakhir aku menyelamatkan kalian. Saya Zhao Wanqing memberi hormat kepada senior. Bangunlah. Terima kasih, senior. Kamu ini meramu pil atau membuat alat? Baik, senior. Saya sedang meramu pil pelindung bayi. Pil pelindung bayi. Senior belum pernah dengar. Aku jatuh dari alam dewa ke dunia fana, dunia manusia, tentu saja tidak tahu hal-hal ini. Jatuh dari alam dewa ke dunia fana. Rupanya benar ada dewa di dunia. Alam dewa juga biasa saja. Sebenarnya alam dewa juga rumit. Tidak sesederhana yang kau kira. Oh, begitu rupanya. Terima kasih senior atas penjelasannya. Tidak tahu hari ini senior datang, apakah ada urusan lain? Tentu saja ada. Sejak aku jatuh ke dunia fana, kultivasiku menurun. Butuh beberapa sumber kultivasi. Dan pemahaman tentang dunia ini. Kau dan Lu Changyu, kalian berdua cukup baik. Tidak tahu apakah kalian bersedia untukku? Tentu. Aku akan bertransaksi dengan kalian secara adil. Bisa untuk Sekte Hehuan memberi kalian perlindungan. Perlindungan, senior? Mampu melindungi Sekte Hehuan adalah berkah bagi Sekte Hehuan. Sebagai tanda kesungguhan, berbagai sumber kultivasi Sekte Hehuan tentu juga harus dipersembahkan kepada senior. Bahkan aku juga bisa menjadi perantara untuk mengenal dunia ini. Namun apa? Tidak tahu apakah senior ada cara merekonstruksi tubuh fisik. Di dunia kalian ini, apakah merebut tubuh orang lain dengan Yuanying itu melanggar hukum? Suami Anda memiliki kekuatan yang besar. Harusnya mudah bagi seorang Nasensol untuk merebut tubuh orang lain. Senior, Anda tidak tahu. Kami yang berkultivasi, seumur hidup hanya bisa merebut satu kali. Sulit untuk kembali ke puncak di kehidupan ini. Begitu rupanya. Apa senior juga tidak punya cara? Kamu benar-benar saleh. Ini. Teratai putih dari wilayah tengah, akar teratai di bawahnya. Ini bisa membantu suamimu membentuk tubuh fisik. Terima kasih senior atas benda spiritual ini. Benda ini cukup untuk membentuk tubuh sejati. Bahkan masih banyak sisa. Senior, ini dari Sekte Hehuan, sumber daya kultivasi yang disiapkan untuk Anda, meskipun sederhana, mohon senior terima. Anggap saja sebagai tanda terima kasih. Cincin penyimpanan? Senior sebelumnya berkata, jatuh dari alam dewa, kultivasi menurun. Pasti butuh sumber daya untuk pulih. Saya berani, setengah batu roh dan pil dari Sekte Hehuan, sudah saya masukkan. Berbagai batu roh 10 juta keping, berbagai pil 100.000 botol, mencakup semua tahap. Juga panji 10.000 hantu, dari kultivator tahap transformasi roh di Istana Iblis Sejati, dan pedang panjang neraka. Mohon senior terima. Kamu silakan sibuk. Aku sedikit lelah. Roh 100% kekuatan sihirnya tak habis-habis. Khasiat pil body bawaan lahir sedang membersihkan meridian. Roh 5 elemen memang kuat. Bagaimana aku bisa membalas budi ini? Kukira senior punya maksud tersembunyi, tak kira ini benar-benar rejeki nomplok. Hahaha. Suamiku, Istriku, aku berhasil. Aku berhasil. Yuanying akhir suamiku, kau benar-benar menerobos? Berkatmu. Sepertinya tubuh fisik hancur bukan hal buruk semata, Sekte Hehuan kembali punya yang menerobos. Masih Yuanying akhir, sial. Apakah Lian Qi punya sebanyak itu tahap? Mungkinkah Tai Shen Yuan ini yang kultivasi di jalan Zen, yang memang punya lebih banyak tahap? Lian Qi lumrah, karena ini jalan abadi kitab suci lebih banyak juga wajar, seharusnya tidak mati. Siapa yang ngerti guys? Tengah malam, mata silau dari luar jendela, di kompleks perumahan, tiba-tiba muncul fenomena aneh begini. Mirip adegan siksaan di drama Sia-Sia, ya? Waktu itu seluruh gedung bersinar udara, juga ada aroma harum yang tak terkatakan. Kaca jendela ikut bergetar. Seram banget. Untuk sementara, anomali cuaca disingkirkan. Mungkin fenomena optik khusus hasil interaksi topografi dan arus udara.
Tetaplah di kamar. Jangan percaya. Rumor online. Pemerintah kota sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyebab spesifik masih diperiksa. Tunggu pengujian institusi profesional lebih lanjut. Bentuk pilar cahaya mirip efek sumur dalam. Tapi warna. Dan ketahanan masih diragukan. Saat ini tidak ditemukan. Radiasi anomali. Warga tidak perlu panik, tetaplah di rumah, tetaplah di... Ki, bangkit lagi. Jangan sampai nanti cuma aku yang lari di tanah kalian semua. Naik pedang terbang, pergi dengan gaya. Berkat senior dari alam dewa yang memberikan lotus giok putih, tidak hanya memulihkan tubuhmu, tetapi juga meningkatkan kultivasimu, aku juga ikut mendapat keuntungan. Sisa lotus giok putih diolah menjadi pil. Selama 3 tahun ini, kekuatan sihirku meningkat. Ditambah dengan kultivasi bersama suamiku, aku berhasil mencapai tahap akhir Nascensol. Ya, tanpa senior itu. Saat itu, aku mungkin sudah mati. Seluruh sekte hewan sudah dihancurkan. Sayangnya, selama 3 tahun ini, suara senior tidak pernah muncul. Aku juga belum berterima kasih secara langsung. Suamiku, jangan terburu-buru, senior mungkin juga sedang bertapa. Sebentar lagi adalah kompetisi 4 sekte yang diadakan setiap 100 tahun di negara. Yue ku dengar guru senior dari sekte pedang surgawi, pedang abadi, Julian, kembali dari pengembaraannya. Dia mungkin ingin untuk sekte pedang surgawi merebut juara dalam kompetisi ini. Pedang abadi Jiuling itu 500 tahun yang lalu, sudah berada di tahap akhir Nascensol, dan memiliki tubuh pedang Jiuling. Sekarang mungkin sudah melangkah lebih jauh mencapai puncak Nascensol. Jika demikian, kendali negara Yue pada periode ini mungkin akan diserahkan kepada sekte pedang surgawi. Pedang abadi Jiuling. Memang lawan yang sulit. Suamiku, jika kita berdua bekerja sama menggunakan teknik serangan gabungan, bisakah kita melawan puncak Nascensol? Tidak. Di setiap tahap kecil dalam Nascensol, ada jurang yang dalam sebelumnya, teknik serangan gabungan melawan akhir Nascensol masih bisa bertahan sebentar. Tapi, jika terlalu lama, akan tetap kalah. Itu memang agak merepotkan. Dengan aku di sini negara Yue bisa menjadi fondasi abadi bagi sekte hewan. Ini senior Lu Changyu dari sekte hewan. Hormat kepada senior, jangan sungkan. Aku ada urusan. Kalian harus mengerjakannya. Katakan saja, senior. Kami berdua pasti akan membantu dengan senang hati. Aku butuh kalian. Buku-buku dan kitab kultivasi di dunia ini. Salin satu salinan. Baik, senior. Ngapain? Chenmo, aku sudah cerai. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Bolehkah aku ke rumahmu? Ngapain sih? Lupa kamu kena AIDS. Aku gak mau tertular. Kita sama-sama dewasa. Sudahlah, jangan pura-pura. Untuk apa? Kenapa harus terpaku pada satu orang saja? Bukan begitu, Chenmo. Aku baru saja aborsi. Aku benar-benar butuh tempat untuk beristirahat. Kamu telah menipuku terlalu dalam, maaf. Sungguh hubungan yang sial. Aku tidak salah. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap perempuan saja. Pak Sopir, tolong antar ke kompleks Jiayuan. Tidak masuk akal. Kenapa kelopak mata kanan terus berkedut? Senior, sekte hewan 8.000 tahun ini, semua warisannya ada di dalamnya. Hancurkan maka bisa diserap. Ini adalah warisan sekte kuno selama 8.000 tahun. Wah, memori ini luar biasa luasnya. Lautan kesadaran langsung jenuh. Shenwen, Yishi, Qingmian, Jianxian, 5 domain, 9 provinsi, 4 laut, pulau abadi. Sekte hewan, para pemimpin generasi dari dunia lain, tetua tertinggi, jalan pergantian dinasti kerajaan Yue. Peta urat bumi prefektur Yue, teknik sihir kekuatan dewa, 6.000 gulungan. Teknik sihir kekuatan dewa, 6.000 gulungan. Metode pembentukan inti, 12 bangsat, sudah kuberi muka. Kau pikir tubuh buruk ini bisa merayuku? Aku ingin jadi pria sejati seperti Han Tianzun, bahkan jika Yifei sekarang muncul di depanku, aku tidak akan tergoda. Kau teman wanita ini, kan? Dia muntah di mobilku. Bukan urusan gue. Jangan telepon lagi. Makanan antar cepet banget. Bang, kau yang bawa dia kemari? Mau bagaimana lagi? Ternyata kau, Dick, aku juga perlu hidup. Masa dibuang di jalan? Bau banget dia di mobilku. Aku Muntah dan mencret. Dia bilang mau ke sini. Pacar? Bukan. Pasangan muda. Sedikit bertengkar itu wajar. Berapa? 5.000. Kau mau merampok? 2.500. Ya, boleh juga. 2.500 sudah ditransfer. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di tempat tidur. Dingin, suhu kenapa turun? Ada gelombang energi spiritual yang lemah di tubuhnya. Hahaha. Ternyata roh jahat. Bang, kau. Ada urusan lain, Dick? Keningmu hitam. Sebaiknya kau pergi ke vihara untuk berdoa. Kau juga melihatnya?
Aku belajar sendiri beberapa kitab Tao. Tidak menyangka adik kecil belajar sendiri jadi pintar. Ternyata bisa melihatnya. Suara apa itu? Aneh sekali. Aku merasa tubuhku ringan sebentar. Setiap hari bahu kiriku pegal. Kenapa setelah berjalan tadi malah sembuh? Kau terkena roh jahat. Aku sudah menghilangkannya untukmu. Terima kasih banyak, adik. Gak usah terima kasih. 2.500? Transfer atau tunai? Adik. Roh jahat ini hanya kau hilangkan permukaannya. Tidak bisa dicabut sampai akar. Tidak sampai sehari. Akan ada lagi yang menggangguku. Ada hal seperti itu? Sebenarnya roh jahat ini ada di tubuh putriku. Putriku setiap bulan Juli diganggu banyak hantu. Perlu pendeta melakukan ritual. Kalau tidak, dia tidak akan hidup sampai 3 tahun. Sungguh misterius. Mereka bilang dia memiliki tubuh Yin Sha bawaan. Mudah menarik roh jahat. Kalau tidak, dia tidak akan hidup sampai 20 tahun. Panji 10.000 arwah. Entah bisa kugunakan untuk diriku sendiri? Kau bisa mengusir hantu kecil dengan mudah. Putriku, bisakah kau? Di mana rumahmu? Tambah WeChat. Namaku Suhuan. Boleh tahu nama adik? Nama keluargaku Chen, nama depanku Mo. Masuk. Saatnya aku memurnikan kalian. Sial, ternyata cuma semut ki tingkat rendah. Kami diperbudak oleh semut ki tingkat rendah. Anak muda. Bagaimana kau mendapatkan bendera ini? Kau panggil aku apa? Haha, anak muda. Kalau tidak, kau cuma kultivasi ki rendah. Kau ingin aku panggil kau senior? Tunggu, sobat muda. Jangan. Cepat berhenti. Bang, jangan panggil senior. Tuan. Mulai sekarang aku layak untuk dipanggil tuan oleh kalian. Kau yang menjadi kepala di sini. Bukan aku, nama keluarga Kuli. Namaku Li Haoyu. Saat masih hidup, aku di puncak Jindan. Aku diangkat menjadi manajer. Bukan. Kalau bukan kau, kenapa kau pamer? Lalu siapa yang menjadi kepala di sini? Aku adalah seorang kultivator pengembara dari gurun barat laut, prefektur Qingming, Huang Yi, tahap akhir Yuan Ying. Aku adalah situs Wan Kui dari istana Jiu Xiao, prefektur Qingming. Tahap awal Yuan Ying. Aku adalah Mo Changkong dari lembah Raja Pil, prefektur Qingming. Tahap awal Yuan Ying. Aku tidak tahu apakah sobat muda bersedia melepaskan kami bertiga dari 10.000 jiwa Panji ini. Sebagai tanda terima kasih, kami bertiga bersedia memberikan warisan ilmu kami untukmu. Aku tidak tertarik meremehkan menjadi saudara di bawah Panji 10.000 jiwa. Kelihatannya juga tidak punya kemampuan besar. Begitu keluar, hal pertama yang dilakukan adalah merasuki tubuh kita. Kami tidak akan membalas budi dengan kejahatan. Kami bersedia mengakui Anda sebagai tuan. Omong kosong. 3 lantai tidak tinggi. Ilmu pedang terbang. Mantap. Kenapa rumah jadi rapi begini? Kau ngapain? Kapan kamu pulang? Siapa yang suruh kamu lakukan? Setelah istirahat, pergilah. Chenmo, aku benar-benar tidak punya tempat tujuan sekarang. Itu bukan urusanku. Dulu kamu sering memanggilku sayang. Dulu kita begitu baik. Cukup. Kamu membuat aku merasa muak. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Bukankah uang yang Jiang Huai berikan padaku sudah kuberikan padamu? Pada akhirnya, kamulah yang menjadi orang ketiga. Mau apa? Aku ingin kamu menerimaku. Aku benar-benar tidak punya tempat tujuan lagi. Kamu juga tahu aku ini yatim piatu. Jadi, aku tidak punya uang untuk menghidupimu. Chenmo, aku tidak butuh banyak uang. Berikan aku sedikit waktu, boleh? Pergi saja. Sebelum aku melapor polisi. Kamu terlalu picik. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap gadis cinta kita yang dulu, bukankah itu simbol cinta? Jangan banyak bicara, toleransiku sudah sangat baik. Kamu benar. Kamu yang sudah bersuami mau pacaran sama aku? Kamu itu seperti pasar swalayan, siapapun bisa masuk, itu toko serampangan, aku tidak jadi pergi. Benarkah tidak bisa kembali seperti dulu? Aku juga tidak tega. Sewa kamar ini akan segera habis. Bulan depan, aku pulang kampung. Kalau kamu suka tinggal, lanjutkan saja. Tanggal 15 September. Sewa habis. Kalau mau lanjut, sewa sendiri. Masakanku agak tidak enak, jadi aku pesan makanan delivery semua. Kenapa pesan banyak sekali? Apa habis? Paha ayamnya enak. Chenmo, kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini tanggal 7 bulan 7. Oh. Kamu ingat, tahun lalu saat ini, kita pergi nonton film bersama, lalu pergi ke hotel. Kamu baru aborsi masih ada pikiran, lagi pula kamu tahu kamu HIV. Bukan maksudku. Bulan depan kamu pulang kampung.
Bisakah kita merayakan kiksi terakhir? Makan sederhana. Tentu. Kalau kamu mau, aku bisa pakai mulut. Tidak, aku sudah berhenti. Kita sudah tidak ada hubungan, jalani hidup masing-masing saja, dan Ada hadiah. Bulan depan, kamu pulang kampung. Kali ini jangan tolak, ya? Selamat hari kisi. tidak usah dicoba, pas sekali taruh di lemari saja. Apa ini? Racun. Sejuk sekali. Manis sekali. Seperti permen. Mau naik level lagi? Level Ki-33. Kalau naik lagi, jadi level Ki-34. Kamu naik level tanpa formasi apapun. Kalau ketemu yang kuat, kamu sudah mati. Dasar semut Ki. Tidak tahu ini bisa mendatangkan bencana. Begitu ketemu kultivator yang menyerang, kamu pasti mati. Keberuntunganmu besar sekali. Kalau tidak, sudah mati. Hek, 6. Mustahil. Fenomena suci adalah tubuh suci. 5 elemen lengkap yang luar biasa. Afinitas 100%. Tubuh spiritual 5 elemen langka. Sungguh jenius dunia. Apa yang kamu lakukan? Melindungi Tuan. Kamu tidak mengerti ini. Membentuk larangan dengan jimat. Menghindari fenomena terlihat. Setelah naik level, akan hilang sendiri. Apa gunanya setia seperti ini? Tetap jadi boneka. Tidak mengerti tata krama. Suatu hari naik ke puncak, mungkin kita bisa memperbaiki tubuh. Kalau dia tumbuh besar, bagaimana kalau dia memakan kita? Hidup adalah taruhan. Sudah bagus ada kesempatan. Ya, benar juga. Bagaimanapun, jadi anjing siapa saja sama saja. Pecah. Ada yang salah. Tingkat Ki-nya berbeda dari orang biasa. Teknik kultivasimu tidak biasa. Aku berlatih jalan Tai, Shenyuan Zenyang. Tapi itu adalah milik Kaisar Abadi Tai, kitab suci abadi. Benar. Sayangnya hanya bagian alkemianya. Hahaha. Kamu ketawa apa? Apa kamu pikir aku bodoh? Tidak, tidak. Kamu salah paham. Bukan maksudku. Sebenarnya, aku tahu sedikit tentang asal-usul kitab suci ini. Haha, metode fondasi beredar di tanganku. Kau tidak melatih kitab suci itu? Tunjukkan pada kami. Omong kosong. Jika sembarangan berlatih, kau akan hancur lebur. Kitab suci ini tidak lengkap, bagaimana cara melatihnya? Coba aku lihat. Memang tidak palsu. Kerja bagus. Suatu hari nanti jika aku mencapai kesempurnaan, pasti akan membebaskan kalian bertiga. Adik 7 hari lagi Zhong Yuan Jie, banyak roh jahat Master Xu Ze dan saya akan mengatur formasi bersama untuk membantu putri saya menghadapi cobaan. Apa kamu ada waktu? Kirimkan lokasi Desa Sanlishan, Kota Suanma, Kabupaten Anliang. Sangat tidak nyaman. Apa yang Chen Mo berikan padaku? Kenapa perasaanku seperti terbakar di dalam? Mungkin sedang proses detoksifikasi. Detoksifikasi? Itu tadi dingin dan manis, kenapa setelah dimakan jadi panas? Apa maksudnya detoksifikasi? Artinya secara harfiah. Desinfeksi suhu tinggi. Ada cara cepat untuk mendinginkan? Aku benar-benar tidak tahan panas. Tolong bantu aku. Kalau panas, pergilah ke kamar mandi. Bukan panas, tapi gatal. Itu proses pemulihan. Kalau gatal, ambil garam di dapur dan oleskan. Enak sekali. Sudah lama tidak serileks ini. Kamu semalaman tidak tidur? Chen Mo, aku ingin pergi ke rumah sakit. Tadi malam panasnya tidak masuk akal. Kakimu sendiri. Pergi sajalah. Mau temani aku? Kadang aku ingin banget mukul kamu. Gak lihat aku lagi sibuk. Cuma lihatin kaca murahan itu. Sudah tiba lagi acara 100 tahunan Sekte Immortal, kompetisi besar. Juga saatnya membahas tentang Yuezhou untuk periode berikutnya. Kekuasaan. Hahaha. Seperti biasa, kekuasaan negara Yue yang sesungguhnya masih harus diperebutkan oleh para orang tua seperti kita. Memperebutkannya, apakah adu tekanan alam atau bertarung sungguhan? Pilih saja. Terserah. Binatang tua. Jangan gegabah seperti ini, dong. Kedua sekte kita hanya memiliki satu ahli Yuan Ying. Ya tinggal ikut makan sisa saja. Aku tidak peduli. Juga tidak ikut merebut. Apa itu kekuasaan Yuezhou? Berdasarkan otoritas awal. Aturan kelompok beri kami 20% sumber daya saja. Hei, racun tua, apa kamu punya ambisi? Lihat dirimu terhadap tradisi sekte sendiri. Tidak peduli sama sekali, seumur hidup penakut, sampai mati tidak bisa makan 4 lauk. Terserah kamu, aku tidak peduli. Kalau begitu, biarkan 3 sekte kita bertarung. Aku ikut. Tuan,
Sepertinya Fei Hu sudah naik level lagi. He Huanzong, giliran kalian berdua. Kali ini otoritas negara Yue mungkin akan berganti tangan. Apa yang lucu? Jika tidak maju, mundur. Aku bertarung sengit dengan Tianjian Men kalah pun puas. Di barat, di tanah sekte. He Huanzong mengendalikan selama lebih dari 200 tahun. Bisa melepaskan posisi sekarang? Tidak, bukan. Jangan-jangan kalian masih ingin bersaing? Serakah tidak baik, hahaha, maksudku. Kami adalah tahap akhir Nasen Soul. Ternyata aku memang benar-benar lemah. Tingkat akhir Yuan Ying. 2 orang di tingkat akhir Yuan Ying. Berapa peluang kita jika bekerja sama? Bapak adalah guru. Saya murid. Kenapa Bapak tanya saya? 1:9, ternyata masih ada sedikit peluang. Bukan, 1 serangan dari mereka, kita mati 9 kali. Pantas saja Sekte He Huan. Keduanya naik tingkat. Para hadirin, saya dan Wan Qing juga baru naik tingkat. Tampaknya kekuasaan atas kerajaan Yue akan kembali ke tangan Sekte He Huan. Hebat, tapi 2 tangan tak bisa melawan 4 tangan. Kami mengaku kalah. Sayangnya, kali ini kekuasaan atas Yue tetap milik Sekte Tianjian kami. Aduh, Kalian bertiga keterlaluan. Melanggar aturan. Salah paham. Pemimpin tertinggi kami telah kembali dari perjalanan, kekuasaan ini tidak bisa kalian ambil. Apakah yang kamu maksud adalah Dewa Pedang Jiuling? Eksistensi dari 500 tahun yang lalu? Saya tidak tahu, apakah Dewa Pedang yang terhormat sekarang berada di level kultivasi apa? hahaha. Terus terang saja kepada kalian semua, tetua tertinggi telah menembus tahap transformasi roh. Apa? Benar saja, dia sudah mencapai transformasi roh. Kendali kekuasaan ini, mau tidak mau, harus diserahkan. Apakah perlu meminta petunjuk dari senior? Kendali atas negeri Yue akan saya ambil. Sejujurnya, di sekte kami juga ada seorang senior yang menginginkan kekuasaan negeri Yue. Apakah Dewa Pedang bersedia melepaskannya? Kalian orang-orang Yin yang terlalu rendah. Dewa Pedang Jiuling adalah tahap transformasi roh. Pemimpin sekte membunuh tanpa berkedip. Melihatnya saja bisa mengurangi umur. Bisakah kamu memperkenalkan aku ke pendekar pedang senior untuk bicara langsung? Kalian benar-benar ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi? Tolonglah, laporkan kehadiran kami. Asik banget, asik. Chenmo, aku ada sesuatu yang mau ku beritahu kamu. Kamu pasti nggak bakal nyangka. Tadi pagi aku periksa ke rumah sakit. Coba tebak gimana, HIV di tubuhku hilang. Beneran hilang. Itu kan normal aja. Jangan ganggu gue. Sudah, jangan lihat. Kamu tahu artinya apa? Dokter bilang aku mutasi gen. Mulai sekarang aku bisa. Bisa jadi pelacur lagi. Apa yang kamu omongin? Mulai sekarang aku nggak akan main-main lagi. Aku cuma cinta kamu seorang. Su Ying, jangan bawa-bawa, dasar nggak tahu diri. Nggak cinta lagi? Nggak boleh ya. Barang di botol giok itu dari mana? Itu bisa menyembuhkan HIV, loh. Ini resep turun-temurun dari buyutku. Nih, kasih kamu 1. Anggap aja aku lagi baik hati. Chenmo, ini peluang bisnis, loh. Setelah diproduksi massal, kau tahu berapa banyak uang yang akan kita hasilkan? Cari uang diincar oleh perusahaan farmasi besar, kau bisa melawan persaingan curang. Makanya perlu cari mitra. Cari rumah sakit swasta sebagai mitra. Mereka yang menguji. Langsung bisa jual beli. Kenapa dulu gak sadar kau jenius? Aku memang jenius dari dulu. Sayangnya kau tidak memahamiku. Serahkan padamu buat 100 butir per bulan, uangnya setengah untukku. Baik, sepakat. Chenmo Rumah Sakit Chengzeng setuju memperkenalkan direktur. Prosedur normal tetap harus dijalani. Masih perlu 1 pil Dr. Huang Ren mau mengambilnya untuk diuji. Tapi tidak ada botol giok khasiat obat mudah menguap. Botol giok putih ini juga bahan bagus. Bisa dijual dengan harga bagus. Setelah dipakai, botol giok tidak berguna kau jual saja. Kira-kira bisa laku 4-5 ribu. Terima kasih. Malam ini kau tidur di sofa. Aku tidur di kamar. Lu Miao mendengar, dalam beberapa tahun ini, di negara Yue, muncul sekelompok kultivator iblis, entah dari mana. 4 sekte, sesekali mengirim murid untuk membasmi iblis. Sudah banyak kawan yang gugur. Berdasarkan angka kematian yang dirilis oleh sekte, sekitar 5%, sebenarnya kebanyakan orang tidak dalam bahaya. Percaya penuh pada kata-kata sekte, itu tidak bisa dipercaya, berita yang dirilis sekte, dengar saja. Jika kau benar-benar percaya, kau terlalu naif. Menurut dugaanku, murid-murid yang dikerahkan sekte, angka kematian saat bertempur di luar, paling tidak 70% lebih. 3.000 orang yang pergi sebelumnya, katanya,
yang kembali kurang dari 1000. Dan masih banyak murid yang lukanya semakin parah. Hidup mereka hancur. Kalau tidak, aku tidak akan dalam beberapa tahun sampai berganti 3 pasangan kultivasi. Kapan-kapan, kalau kau dikerahkan ke garis depan oleh sekte, bagus juga. Saat itu, aku bisa mendapat uang santunan lagi. 500 batu roh penuh. Kakak senior, tolong berharap yang baik untukku, bisa. Kamu tidak bisa menukar nyawaku dengan batu roh. Setidaknya aku pasanganmu. Kau sudah memanfaatkanku bertahun-tahun. Sekarang waktunya kamu berkontribusi untukku. Kalau tidak, untuk apa aku menjadi pasanganmu? Habis baterai. Sudah berapa lama aku berkultivasi? Padahal rasanya baru sebentar. Chenmo, Rektor Huang Ren, hasil analisis pil sudah keluar, dan kami melakukan sedikit percobaan. Bahan pil ini semuanya adalah herbal yang sangat langka, yang dibuat dari bahan-bahan itu. Ada satu zat khusus yang bisa berikatan dengan tubuh manusia, dan menghasilkan sel imun khusus. Rektor Huang Ren bersama belasan ahli medis, sementara menamainya sel ETA 90. Sekarang masih dalam tahap eksperimen. Jika ada hasil baru, aku akan segera melaporkannya padamu. Oke, pantas saja sekte besar kultivasi. Pil penawar racun dari sekte hewan. Efeknya pada manusia biasa sangat baik. Berfungsi pada 90% virus. Jika diurai, benar-benar jadi kaya. Adik, 2 hari lagi adalah festival Zongyuan. Saya akan menjemputmu nanti. Kamu jemput aku besok pagi. Adik, jalan di desa agak bergelombang. Membutuhkan 1 atau 2 jam. Mungkin kamu harus bersabar. Di mana gurumu? Dan mana jubah yin yang di tubuhmu? Hormati sains. Juga hormati ilmu gaib. Guruku telah meninggal. Alat ini bagus. Bahannya berkualitas tinggi. Sepertinya ada kayu tersambar petir dan komponen Xuanjia Gua. Runenya juga kelas atas. Gurumu tampaknya adalah master ilmu sihir generasi pertama. Lokasi yang dijaga Chen Xiaoyo malam ini. Kamu berdiri di samping gadis itu denganmu sebagai pilar penenang roh, seharusnya tidak masalah. Aku pergi lihat korban dulu. Tidak bisa turun dari ranjang. Di luar pintu, ada beberapa jimat kuning yang ditempel. Master, turun. Ranjang. Boleh, tapi tidak bisa keluar. Begitu ya. Siapa namamu? Namaku Su Qingqing. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Apa kamu merasakan sesuatu yang aneh? Sering mimpi buruk, kadang-kadang menangis tanpa bisa dikendalikan. Tidak tahu apakah ini termasuk Apa yang ada di mimpi? wanita, orang tua, anak-anak, orang yang menakutkan. Kata Guru Yu, Qingqing lahir di tahun Yin, bulan Yin, hari Yin, jam Yin. Secara alami, memiliki tubuh Yin Sha, mudah menarik roh jahat. Itu memang cukup serius istirahat yang baik ya. Jangan pergi, Qingqing. Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi, kamu di sini. Aku merasa tidak begitu takut lagi. Jangan pergi. Saudara Chen, mungkin lebih baik kamu tinggal di sini saja. Apa yang kamu butuhkan, aku yang urus. Kertas kuning dan tinta kuas, atau... Tidak perlu apa-apa. Kamu kelas berapa SMA sekarang? Kelas 3 SMA. Baru berusia 18 tahun. Oh, tidak apa-apa. Mengusir hantu kecil. Perlu repot-repot seperti ini? Biarkan aku keluar. Hantu apa yang tidak bisa ditundukkan? Dunia ini sepertinya tidak biasa. Xiao Chen, kamu jaga di kamar Nona Shu. Nanti saat kita melakukan ritual, pasti ada hantu kecil yang lolos dan masuk ke dalam. Nanti andalkan kamu. Nanti. Tempat paling berbahaya, serahkan pada kami. Kamu bawa Su Chang'an, tunggu di depan pintu gadis itu. Beberapa hantu tahu ilmu hitam. Jimat di pintu, mungkin tidak berguna bagi mereka, perlu ditangani manusia. Baik. Datang. Buka mata Yin Yang. Wah, benar-benar ganas. Kau cari mati, nak. Kau bicara padaku? Masih muda. Kenapa tidak mau berpikir? Tuan, untuk apa bicara dengan hantu kecil ini? Langsung gunakan panji 10.000 jiwa untuk menangkap mereka. Hanya roh pengembara bukan hantu jahat, dimasukkan ke dalam hanya memakan tempat. Lebih baik serang dan bunuh semuanya. Tunggu sampai bertemu hantu jahat yang kuat. Masukkan ke dalam. Kalian temani dia berlatih. Baik, Tuan semangat. Aku di sini memanggil 3 miliar budak roh.
untuk memberi semangat padamu. Menabuh genderang untuk Tuan. Anak itu gila apa? Ini Master Yin Yang, dari keluarga mana yang dididiknya, muridnya berlatih sihir dan silat, cara bertarung seperti ini. Sepertinya hantu yang masuk tidak cukup untuk dibunuhnya. Jadi kamu hantu gantung diri, kalian semua masih kecil. Bunuh hantu. Tolong. Jangan bunuh aku. Aku sudah mati sekali. Jangan lari. Aku orang baik. Katakan, kenapa kamu datang ke sini? Senior, beri aku kesempatan. Aku juga ingin menjadi hantu yang baik. Sebenarnya, kami dipanggil oleh Jenderal Hantu Zhang Qiu. Katanya ada seorang dengan fisik Yinsha. Itu adalah harta langka yang tak tertandingi. Kebetulan hari ini adalah festival Zongyuan. Gadis ini harus didapatkan. Setelah didapat, untuk apa? Zhang Qiu Mei bilang. Kami tidak punya hak untuk ikut memutuskan. Yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Jangan bunuh aku. Meskipun kau memohon, tetap tidak ada gunanya. Dasar tidak tahu malu. Ada yang datang. Ada kerjaan. Siapa namamu? Saudara-saudara sekalian, saya Yang Wei Chu, baru pertama kali datang. Ya, sudah. Jangan bicara lagi. Selamat ya, kau adalah anggota ke 30 miliar dari Wanhun. Say, 45.624.378 anggota. Kode panggilanmu adalah 304562438. Sebentar lagi waktu Z. Yang lebih kuat akan segera datang. Berhati-hatilah. Aduh, masalah besar. Hahaha. Kalian ini cuma sekelompok Yin Yang Si kelas rendah. Aku belum anggap kalian. Lauruan. Sial. Memaksaku untuk menunjukkan kekuatan. Mengikat jiwa. Merenggut roh. Apa itu menggambar simbol di udara? Aku master teknik sihir. Awas, kena tipu. Lari. Guruku pergi buru-buru. Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, nanti kalau ada waktu, kami berempat merekomendasikanmu masuk guild. Bang Chen, mulai sekarang nggak akan ada setan yang mencari saya lagi. Belum tentu. Kenapa? Aku juga ingin tahu. Kenapa kamu begitu populer? Mungkin. Hantu tua suka yang muda-muda. Kalian berdua, keluar sebentar. Ada yang mau kutanyakan. Tuan. Ada apa dengan dia? Dia masuk dan tidak patuh. Dipukuli bergiliran oleh para abang. Jangan pukul aku. Aku patuh. Aku nggak akan membantah lagi. Kakak, tenang. Lihat, ini di mana? Ini di mana? Tuan, tolong bebaskan saya. Aku rela mati. Sudah nurut. Aku mau tanya kalian beberapa hal. Kenapa terus-terusan ganggu Xu Qingqing? Itu karena Jenderal Hantu Zhang Qiu mau merasuki tubuh. Merasuki tubuh. Menarik. Kenapa dia sendiri tidak bertindak? Bukankah itu lebih aman? Dia tidak bisa keluar. Dia disegel. Maksudnya? Zhang Qiu disegel di dalam sumur kering. Ada jimat dan alat yang menekannya. Dia pakai dunia hantunya untuk mempengaruhi luar. Kami disuruh bantu dia. Aku tidak mau masuk. Apa buruknya di sini? Mereka semua orang hebat. Aku sangat suka di sini. Mas Chen, kalau lapar, makan bekalnya dulu. Aku tidak lapar, kamu saja. Apa bekalnya tidak enak? Iya, ini beli di luar. Pasti tidak seenak buatan rumah. Ya, aku bisa melakukannya sendiri. Kak Chen semalaman tidak tidur, pasti sangat lelah. Harus memasak makanan yang lezat untuk menjamunya. Di mana posisi Zhang Qiu? Di lereng gunung di depan. Ada gua alami yang terbentuk secara alami. Di dalamnya, di area tengah ada sumur kering. Dia ada di sana. Tuan pergi lagi. Satu lagi makhluk jatuh. Sial, gagal. Harus menunggu 18 tahun lagi? Sudah berapa kali 18 tahun aku tunggu? Ini dia, kan? Dari mana datangnya hantu yang berteriak? Tempat yang tandus ini masih bisa melahirkan alat spiritual? Benar-benar aneh, Tuan. Hati-hati. Tempat ini menyegel sesuatu yang melebihi level kultivasimu. Iblis jahat, mungkin sudah mencapai tahap fondasi. Aku level 34 di tahap Key Refining. Bisakah kalahkan level Zujai? Kamu level 100 pun tidak akan bisa menang. Ini bukan soal jumlah Ki, tapi kualitas. Yang benar-benar hebat dalam pertarungan. Kembali lagi pada kuatnya level kultivasimu sendiri, dan teknik serta ilmu sakti yang kuat. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya? Tidak mungkin di dunia ini tidak ada cara untuk bertarung di atas level. Ada, memang ada. Kecuali kamu menguasai formasi. Atau dengan level lebih tinggi melawan yang lebih rendah. Itu juga bisa dianggap bertarung melampaui level. Tuan, lepaskan kami sembarangan untuk bertarung melawan iblis. Pasti menang, tidak akan kalah. Itu cara yang bagus. Hahaha. Sobat muda, kedatanganmu ke sini adalah jodoh. Kau hahaha. Akhirnya langit membuka mata.
Pak Tua, aku ingin menantangmu. Cepat keluar. Hahaha, apa? Jangan-jangan ada tipu daya? Sumur kecil ini ingin mengurungku? Hahaha, aku bebas. Tuan, itu kekuatan kesadaran spiritual. Saat mencapai level pembangunan pondasi, bisa merasakan dalam radius 500 meter, tanpa teknik penyembunyian, akan mudah terdeteksi. Kesadaran iblis ini maksimal 1 li, iblis itu tidak akan merasakannya. Baik. Nah, jadi kamu yang ingin menantangku? Berkat kamu, aku bisa lepas dari masalah. Orang tua ini tidak mau ambil untung. Biarkan kamu 3 jurus dulu. Apa artefak ini? Pedang terbang neraka. Belum pernah dengar. Kan? Lagi. Ilmu pedangmu lumayan menarik. Anak muda yang menarik. Serangan terakhir. Buka wilayah hantu. Pedang terbang 100 langkah. Siapa bilang tidak bisa mengalahkan yang lebih tinggi? Anak muda, kamu benar-benar membuatku kagum. Aku Zhang Qiu, seorang ahli tingkat dewa. Siapa yang bisa membunuhku? Bahkan jika sama-sama tingkat dewa, hanya bisa menyegel jiwaku, tidak bisa membunuhku sepenuhnya, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mendapatkan kultivasimu. Tapi kau telah membuatku marah. Teknik. Menyerap jiwa. Apa kemampuan ini? Ini bukan kemampuan. Ini adalah domain inti emas. Di area ini, siapapun yang tingkat kultivasinya di bawahku akan ditekan dan dipenjara. Akulah Dao Surgawi. Ternyata begitu teknik menghisap jiwa. Aku biarkan kau menggunakan teknik hisap jiwa? Kamu masih di tahap dewa? Aduh, sombong sekali. Kepala pelayan Li, suruh dia bicara. Sesepuh hantu abadi, saya tidak tahu bahwa saya berhadapan dengan orang hebat, mohon. Sekarang kau tahu salah, cepat minta maaf. Maaf, saya tidak tahu anak muda ini adalah murid senior. Omong kosong itu tuan saya. Kekuatan kecil saja sudah sombong sekali. Bagaimana jadinya jika kau mencapai Golden Core? Mungkin seluruh dunia jadi milikmu. Jangan bunuh dia, aku masih membutuhkannya. Aku sudah menanamkan roh ilahi ke dalam jiwanya. Untuk mengendalikannya, sekarang seharusnya tidak bisa melawan lagi. Tuan, tenang saja. Jika dia berani melawan, aku akan pukul dia lagi. Apa pekerjaan leluhurmu? Pemberontakan Chen Sheng dan Wu Guang, tahu kan? Kamu adalah keturunan mereka. Aku nggak kenal dekat sama mereka. Leluhurmu kerja apa? Kemampuanmu lumayan. Aku ingat itu, malam yang gelap. Hari di mana kota diselimuti cahaya darah. Malam itu aku demam parah. Ayah menggendongku pergi. Kamu bercanda ya? Kamu baca karangan anak SD ya? Kamu tahu nggak cara menghormati orang tua? Kamu anak muda ini. Sama sekali belum pernah mengalami. Perang berkobar, darah mengalir deras, era berdarah yang berubah menjadi sungai. Kamu suruh aku bicara tapi nggak mau dengar. Kamu ini, sakit ya? Kamu benar-benar kasihan. Kalau kamu merasa kasihan padaku, lepaskan aku, hilangkan larangan di dalam rohku. Tidak bisa. Pengalaman pahit di masa kecil patut dikasihani. Tapi perbuatanmu sekarang sudah melanggar hukum keadilan galaksi, dosa kerakusan yang tak termaafkan. Jadi menyerahlah. Bendera 10.000 jiwa, datang. Ah, Pak Zhang. Kenapa kamu ikut masuk? Di mana ini? Selamat datang di dunia dalam bendera. Kamu yang baru datang, mulai dengan pijat punggung. Aku, seorang kultivator tingkat dewa yang perkasa. Setelah mati pun masih menjadi jenderal hantu. Kamu pikir kamu siapa? Diberi muka, malah tidak tahu diri. Kamu pikir kamu masih bisa seenaknya di luar? Di sini, kekuatan adalah segalanya. Haha. Ayo 1 lawan 1. Sudah 7-8 hari tidak mengurus Sekte Hehuan, entah bagaimana keadaannya sekarang. Bukankah kalian bilang 2 anak kecil dari Sekte Hehuan itu ingin menemuiku? Maksud leluhur adalah suruh mereka datang sekarang. Tidak, aku akan pergi sendiri ke Sekte Hehuan. Mencari tahu seluk-beluknya. Menarik. Tidak baik. Ada penyusup di sekte. Siapa kamu? Heh. Bukankah kalian berdua yang minta bertemu denganku? Kamu adalah pendekar pedang 9 langit. Pemegang kekuasaan di Wei. Sudah waktunya berganti sekte yang berkuasa. Senior pendekar pedang 9 langit. Perihal ini saya mungkin masih perlu dengan senior lain di sekte berdiskusi.
Tanpa kontribusi senior itu kami tidak bisa memutuskan sendiri. Kamu mengancamku. Di seluruh Yuezhou, aku tidak pernah takut pada siapapun, bahkan kultivator tahap Huasen akhir aku pun masih mampu bertarung, karena kalian bilang kalian Sekte Hehuan juga masih memiliki seorang senior yang masih ada. Kalau begitu, suruh saja dia keluar dan bertemu, asalkan bisa mengalahkanku, Yuezhou aku bisa melepaskannya. Hubungi senior itu. Aku akan menahannya dulu. Kakak senior, Anda ini kultivator tahap Huasen, mungkin bisa menahan beberapa jurus dariku? Kau mencari mati? Bukan aku yang mencari mati. Aku hanya ingin bertanding sedikit dengan kakak senior. Di bawah Huashen, semua adalah semut. Semoga kakak senior berkenan melindungi Sekte Hehuan. Hanya semut belaka. Mana mungkin dianggap penting oleh kakak senior. Mohon Dewa Pedang Jiuling memberi petunjuk. Demi menghormati gurumu, aku tidak akan menyerangmu. Mulai sekarang, kekuasaan atas Yuezhou cukup dipegang oleh Sekte Pedang Langit kita. Lepaskan suamiku. Apa-apaan ini? Bahaya. Ini ditujukan padaku. Jangan paksa aku. Langit dan bumi menopang langit. Tidak. 9 roh menyatu. Pedang menembus langit. Kamu. Siapa sebenarnya dirimu? Seluruh prefektur Qingmi. Tidak mungkin ada petarung sekuat dirimu di sini. Orang ini kalian yang jaga. Ilmu langit dan bumi pada dirinya, ilmu rahasia itu lumayan, ingat untuk memerasnya. Sekali lagi, senior menyelamatkan Sekte Hewan dari krisis. Sekarang, seluruh kerajaan Yewei harus dikuasai oleh Sekte Hewan kami. Kedepannya, pasti akan kubalas budi senior dengan berlipat ganda. Perintahkan untuk mencari berbagai sumber batu roh, benda spiritual berharga, dan berikan kepada senior untuk memulihkan kultivasinya. Semakin kuat senior, semakin kuat pula Sekte Hewan kami. Enak. Wangi, ini baru masakan yang dibuat manusia. Suing cuma bisa masak mie instan dan pesan makanan online. Kakak Chen, kamu pergi kemana saja? Aku keluar dan mencari di sekitar, tidak menemukanmu.